Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, baik, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Idin pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Baik Kak, untuk pertemuan kali ini Kakak buka di halaman 33 bab 4 tentang zikir dan doa setelah sholat. Kak, tentunya kalau kita sesudah sholat kita berzikir dan juga berdoa. Waktunya kita mencurahkan isi hati kita, waktunya kita meminta kepada Allah setelah kita berzikir. Oke Kak, di dalam Al-Quran ditegaskan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi fazkuruni azkurkum, ya, berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Tuh, washkuruli wala takfuruni, ya, dan bersyukurlah kepadaku, niscaya ya aku akan ya menambahkan kenikmatan kepadamu, wala takfuruna, dan janganlah kamu mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Tuh kata Allah. Oke Kak, selanjutnya di halaman 34 ya, pengertian zikir dan doa. Yang pertama zikir, tentunya kita gak asing lagi Kak ya mendengar kalimat-kalimat zikir. Tentunya pasti Kakak sudah ingat, oh kalau apa tuh zikir sesudah sholat yang dibaca pasti Astaghfirullahaladzim. Itu kan Kak? Oke ya. Nah, apa sih manfaat zikir? Ya, manfaat mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hati akan menjadi tentram. Hati kita akan menjadi tentram, nyaman, adem kalau kita selalu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Yang kedua, terhindar dari perbuatan maksiat. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, dimanapun saja kita berada, insya Allah ya terhindar dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, nah selalu ingin berbuat baik. Kalau kita pikirannya ingat kepada Allah, hati kita ingat kepada Allah, kita mau melakukan keburukan, mau melakukan kejahatan, kita terhindarnya karena hati kita selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, makanya untuk melaksanakan kebaikan. Dan yang keempat, kita akan selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita, ya. Kita sayang kepada Allah dan Allah pun akan menyayang kepada kita. Yang kedua, doa. Nah, doa berarti permohonan. Apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi azam kita, kita turahkan, kita permohonkan kepada Allah. Karena kita hanya bisa berusaha dan juga memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kalau orang yang berusaha saja tanpa berdoa, berarti orang tersebut adalah sombong. Sebaliknya, kalau orang yang berdoa tanpa berusaha, tanpa bekerja, tanpa belajar, berarti dia malas. Makanya dua-duanya harus seiring dan sejalan. Selain daripada kita berusaha, selain daripada kita belajar, selain daripada kita menggali terus apa yang kita inginkan, kita tidak terlepas yaitu kita mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa dan memohon supaya hajat dan keinginan kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya kata Allah di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Jika kita berdoa kepada Allah, jika kita meminta kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun
akan mengabulkan permohonan ataupun permintaan-permintaan yang kita lantunkan, yang kita ucapkan, yang kita inginkan. Kalau kita berdoa dan berusaha, Allah pun akan mengabulkan permohonan kita. Oke kak, yang selanjutnya ada berdoa. Berdoa juga mempunyai adabnya. Yang pertama berwudu. Ya, sebaiknya kalau kita mau berdoa kita mempunyai wudu terlebih dahulu, harus suci dari hadas. Oke. Yang kedua menutup aurat. Nah, kita menggunakan pakaian-pakaian yang rapi ya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menghadap kiblat. Tentunya kalau kita disunahkan nih ketika kita berdoa menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua belah tangan, diangkat kedua belah tangan kita, ditadahkan kedua belah tangan kita saat kita berdoa, menggunakan lafaz yang jelas dan suara yang lantang dan lemah lembut, ya. Suara kita yang lantang, yang jelas dan juga lemah lembut, yaitu dalam kita berdoa. Hati yang khusyuk dan ikhlas, ya. Tentunya kita mau berdoa jangan terpaksa dan juga harus khusyuk dalam melaksanakan berdoa. Yang selanjutnya dengan perasaan rendah hati, jangan sombong. Kita meminta sesuatu kepada Allah, jangan kita bersifat takabur ataupun sombong. Kita dengan rendah hati meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya penuh harapan dan keyakinan dikabulkan oleh Allah. Kita harus yakin bahwasanya apa yang kita pinta, apa yang kita panjatkan, apa yang kita inginkan, kita memohon kepada Allah, kita pastikan, yakinkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya segala permohonan kita. Yang selanjutnya, yang terakhir diawali dengan pujian kepada Allah dan salawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu salawat Nabi. Dan diakhiri dengan bacaan tahmid. Apa bacaan tahmid? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu. Yang selanjutnya bacaan zikir dan doa sesudah sholat. Nah, biasanya kalau kita di sekolah kan biasa sholat zuhur, ya. Setelah sholat zuhur biasanya Pak Idin imam, lalu kita sama-sama membaca zikir. Bagaimanakah zikirnya? Yuk kita bareng-bareng Kak ya. Dibaca zikirnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Selanjutnya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya kita baca Subhanallah, 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 berjumlah 33. Dilanjut membaca lafaz Alhamdulillah, 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 33. Dilanjut dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33 sama. Diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke Kak, ya. Itu baca berzikir. Baik Kak. Sampai di sini aja dulu. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, yaitu tentang masih bab 4, tapi membaca doa. Tadi barusan berzikir. Tentunya insya Allah nanti kita akan lanjut. Selanjutnya adalah cara membaca doa dan juga bacaannya. Baik, yang Pak Idin tadi baca, subhanallah itu bacaan tasbih, ya. Alhamdulillah itu bacaan tahmid. Allahu akbar bacaan takbir. La ilaha illallah itu tahlil namanya. Baik ya. Ada lagi yang bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya bacaan hauqalah. Ada lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bacaan salawat. Baik ya, cukup di sini saja. Insya Allah nanti kita akan lanjut kembali pertemuan yang akan datang. Ingat, baru zikir ataupun bacaan zikir. Doa belum kita pelajari ataupun belum Pak Idin contohkan. Baik, sampai di sini saja. Pak Idin akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.